IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Lihat dari petunjuk umum. Yang pertama yaitu mengumpulkan data berat badan teman dalam satu kelas. Ini adalah datanya. Lalu yang kedua yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang didapat. Nah, tabel distribusi frekuensi ini bagian sininya kalian bisa dapatkan dari bagian sini. Ini kan ada banyak nih. Nah, pasti ada angka-angka yang sama dong. Misalnya 47 yang ini nih, 47 sama 47 ini. Ini kan sama. Nah, kalau misalnya di distribusi frekuensi itu yang 47-nya itu cuma ditulis satu. Jadi kalau misalnya sama, ambil satu aja gitu. Jadi di sini cuma ada satu angka. Nah, untuk yang bagian frekuensinya itu yang tadi 47 tadi itu kalian bisa letakin di sini. 47-nya ada berapa nih di data yang tadi? Hitung 1, ini 2, 3, 4, 5. Pokoknya datanya itu ada 5. Jadi ditulis di sini di bagian frekuensinya itu 5. Yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data yang didapat. Nah, bentuk histogramnya itu seperti ini. Histogram ini itu dapat dari distribusi frekuensi. Misalnya nih 37. Nah, 3 bagian angka ini, 37 ini, bagian 78, 75. Nah, ini tuh ditulis di sini, di bagian bawah sini. Nah, untuk yang frekuensinya itu ditaruh di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tulis 31 sampai 46 itu kan 1. Nih 37 sampai 46 itu 1 semua. Jadi disesuaikan. Ini 1. Disejajarkan sama yang ini. Jadi 1. Terus habis itu yang 47 itu 5. Ini 5. Terus 41 sampai 47 sampai 48 sampai 49 itu 1 lagi gitu. Bagian yang keempat yaitu menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku dari data yang dapat. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya ini rumusnya. Nilai rata-ratanya itu dari mana? Rumusnya itu dari mana? Yang bagian sini ini tuh dari sini. Dari sini. Dari hasil data yang didapat. Ini kan 36 nih. Ini semuanya dijumlah, hasilnya 1930. Ditaruh di sini. Terus sama jumlah datanya. Jumlah datanya kan 36. Jadi tulis di sini 36. 1930 dibagi 36 sama dengan 53,61 atau bisa dibulatkan menjadi 54. Untuk simpangan baku ini. Nah, yang bagian sini itu berada di bagian sini. Bisa dilihat dari sini. Ini untuk simpangan baku yang tadi semuanya dijumlah. Jadi 4022. Jadi di sini 4022, akar 4022 dibagi sama jumlah data yang tadi 36. Jadi akar 4022 dibagi 36 sama dengan akar 111,7 sama dengan 10,56. Selanjutnya yaitu menentukan Z-score dengan melihat nomor absen siswa. Nah, nomor absen saya itu 26. Jadi untuk menentukan Z-score-nya itu adalah menentukan banyaknya siswa yang memperoleh berat badan di antara 70 hingga 72. P 70 kurang dari X kurang X lebih dari 70, X kurang dari 72. Z1-nya itu hitung dari yang 70 ini. 70 ini yang pertama. Kan ada 2 bagian nih, 70 sama 72. Nah, Z1 ini itu bagian yang pertama 70. Jadi 70 dikurangi 54 itu berasal dari nilai rata-rata. Jadi di sini ditulis 70 dikurangi nilai rata-rata yaitu 54 dibagi sama nilai simpangan baku.
10,56 sama dengan 16 per 10,56 sama dengan 1,51. Untuk Z2 nya itu sama kayak Z1. Z2 nya kan bagian kedua nih, jadi 72 nih. 72 dikurangi 54 dibagi 10,54 sama dengan 1,70. Jadi luas daerah Z nya itu Z lebih dari 1,51, Z kurang dari 1,70. Nah, untuk menghitung yang selanjutnya itu yang 70 ini kan udah nih 1,51 kan yang ini, terus dibagi nih yang ini, terus abis itu dilihat di tabel distribusi normal. Nah, ini tabel distribusinya, kalian bisa lihat dari tabel distribusi yang tadi itu kan, kalau misalnya ini kan 1,70 nih. Nah, 1,70 ini bisa kalian lihat dari sini, cara bacanya adalah tadi kan 1,70 nih. Nah, itu ada 3 bagian, 1, 7, sama 0. Nah, untuk yang 2 bagian pertama itu 1,7 ini terus sama 0, 1,7 terus 0-nya bagian sini, jadi 0,4554. Untuk bagian selanjutnya itu ada 1,51 sama kayak tadi nih. Jadi ini bagian pertama nih 1, terus ini bagian kedua 5, terus ini bagian ketiga 1. Jadi cari dulu 1,5 nya, terus baru cari 1-nya. Kalian bisa lihat di sini, ini 1,5, ini 1. Jadi ini 1,5, 1. Jadi 0,4345. Setelah seperti itu, ini kan udah nih, itu dikurang, jadi 0,4554 dikurang 0,4345 sama dengan 0,209. Nah, untuk frekuensi harapannya itu tulisan ini sama dengan hasilnya tadi 0,0209 dikali sama jumlah siswa atau jumlah data. Jumlah datanya itu kan 36. Jadi 0,009 dikali 36 sama dengan 0,7524 atau mungkin bisa dibulatkan jadi 0. Peluang data berat badan siswa yang memiliki berat badan 70-72 itu adalah 0. Cara memastikannya bisa dilihat dari data yang di sini. Di sini kan kebagiannya kan 70 sampai 72. Nah, di sini nggak ada nih 70 sampai 72. Ada 75 78. Jadi bisa dibilang ini tuh 0, nggak ada. Selanjutnya yaitu ada kurva normal. Nah, untuk kurva normal ini itu yang bagian bawahnya yang ada angka 54, 70, 72 itu. Nah, untuk angka 54 itu berasal dari rata-rata. Rata-ratanya kan 54 nih. Jadi tulis di situ 54. Nah, karena nilai yang dicarinya itu nilainya itu adalah 70 sampai 72, jadi kan lebih besar dari 54. Jadi ditulisnya itu sebelah kanan 70 72. Nah, di situ kan ada yang diarsir. Itu adalah daerah pencariannya 70 72. Nah, untuk angka yang di atas itu berasal dari penjumlahan dan pengurangan yang tadi, yaitu ini 0,0209. Itu berasal dari sini. Selanjutnya bagian terakhir itu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini bisa lihat di sini, berdasarkan pada penjabaran yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulannya itu distribusi normal ini sering digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi normal ini merupakan salah satu fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau kurva normal.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.